malam, selamat berjumpa lagi. Malam ini kita mari bersama-sama ngopeni iman atau ngopi untuk bulan Oktober. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama sebelum kita baca Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, puji syukur terima kasih. Dalam malam ini Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk merenungkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh terjadi atas kehendak dan kasih Tuhan. Pimpin acara ini, pimpin hati pikiran kami untuk boleh mengenal firman-Mu lebih dekat. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus, ngopeni iman bulan Oktober ini mengambil tema yaitu memelihara iman. Bacaan yang akan kita baca pada kesempatan ini yang terambil dari 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-6 sampai 8 serta 16 sampai 18. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat yang ke-16. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, menghayati, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, belakangan ini di dunia kekristenan dibuahkan dengan kehadiran 4 penunggang kuda yang mempopulerkan gerakan antiisme di dunia barat. Keempat penunggang kuda ini adalah Richard Dawkins, seorang ahli biologi evolusi yang menulis buku The God Delusion, yang mungkin artinya Tuhan hanya sebuah ilusi. Dan Daniel Dennett, seorang profesor filsafat yang menulis buku juga yang berjudul Breaking the Split, yaitu agama hanya sebagai mantra, mungkin artinya seperti itu. Dan juga Sam Harris, seorang pakar neuroscience yang menulis bukunya The End of Fight, yang kurang lebih artinya adalah akhir sebuah
iman. Dan ada lagi yang lebih terkenal lagi, yaitu almarhum Christopher Henkes, seorang jurnalis dan kritikus sastra yang menulis bukunya The God is Great, yang berarti Tuhan bukanlah yang terbesar. Inilah orang-orang yang mengkanter Alkitab. Dari gerakan-gerakan mereka ya gerakan antisme. Ini bagi sebagian kalangan Kristen sangat menggoda, khususnya bagi mereka yang mengalami kepahitan atau kekecewaan dalam kehidupan beragama mereka. Mereka melihat konflik atas nama agama. Mereka yang muak dengan doktrin-doktrin yang mereka anggap mendehumanisasi manusia atau tidak memanusiakan manusia. Kita harusnya tetap setia. Mereka yang merasa doa-doanya, permohonannya tidak didengarkan oleh Tuhan, mereka yang terus-menerus mengalami penderitaan dan kepahitan setelah terjun dalam aktivitas keagamaan dan sebagainya, kita tidak bisa membendung gelombang gerakan antisme yang terjadi pada saat ini. Itu bukan hanya terjadi di dunia barat. Di Indonesia pun sudah mulai merebak pada anak-anak muda. Apa ya kiranya yang kita bisa lakukan untuk menguatkan diri kita sendiri dan seluruh umat, khususnya Kristiani yang ada di sekitar kita? Yaitu yang kita bisa lakukan adalah melakukan counter narasi, memberikan pandangan-pandangan Kristiani yang bisa membuka pikiran mereka yang resah dengan kehidupan Kristiani, sehingga mereka bisa tetap hidup memelihara iman. Memelihara iman ini penting karena berkaitan dengan integritas yang menjadi ukuran kualitas kita sebagai manusia. Apalagi jika kita menerima baptisan. Baptisan menjadi tanda yang meneguhkan komitmen untuk mengikuti Tuhan Yesus selama-lamanya. Pertanyaannya bagi kita semua adalah, bagaimana cara kita memelihara iman? Salah satu cara hidup memelihara iman ini adalah lewat kesetiaan kita melayani Tuhan, baik itu di gereja ataupun dimanapun kita dipanggil untuk dapat menjadi pelayannya. Dalam menjalani panggilan itu, ada kalanya kita mengalami penderitaan. Di masa sulit ini, tentu kita pernah datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Kita memohon agar mujizat terjadi atas diri kita, agar situasi yang ruwet dalam kehidupan ini bisa berubah menjadi baik. Situasi yang tidak berubah itu justru semakin menjadikan kita berpikir jangan-jangan Tuhan tidak mengabulkan doa-doa saya. Karena itu membuat kita merasa kesepian dan ditinggalkan oleh Tuhan. Di tengah situasi yang berat itu, tidak sedikit yang mengalami patah iman atau memilih untuk tidak percaya lagi pada Tuhan atas kuasanya. Tapi di samping itu tentu saja ada yang di antara kita yang tetap bertahan dan terus berdoa kepada. Kita percaya bahwa kesetiaan itu terus datang kepada Tuhan
di tengah dugaan bahwa ia mengabaikan kita. Itu yang membuat kita merasa lebih tenang dan lega. Sekalipun hidup ini berat dan keadaan yang menyesakan ini tidak kunjung berubah. Kalau kita boleh dekat, selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti kita merasakan kegembiraan karena hati yang selalu rindu berjumpa dengan Tuhan. Maka melalui ngopi atau ngobrolin iman ini, kita diajak untuk memelihara iman dengan tetap setia mengerjakan dan percaya Tuhan. Kita tetap setia datang kepadanya, karena hanya dengan itulah kita bisa merasakan hati yang damai. Sesuai yang kita baca di awal tadi dari surat 2 Timotius yang ditulis Paulus kepada Timotius ketika ia berada di dalam penjara, mungkin di kota Roma ataupun di Troas. Ya mungkin sekalipun kita tidak tahu pasti posisinya. Saat itu yang jelas Rasul Paulus sedang menghadapi pengadilan yang tidak berjalan dengan baik. Pengadilan yang isinya cuma ingin menjatuhkan, menghabisi Paulus. Paulus merasa bahwa waktunya tidak lama lagi. Ia mengabarkan kepada Timotius, muridnya yang sedang melayani di Efesus, ia mau memberikan pesan-pesan terakhir kepadanya. Suatu pesan yang berisi dorongan untuk tetap setia memberitakan firman sekalipun menderita. Paulus mengetahui bahwa Timotius sedang berhadapan dengan guru-guru yang korup dan mengontaminasi di gereja Efesus. Paulus berpesan agar dalam situasi yang sulit dan menyisakan, Timotius tetap setia menyatakan kebenaran. Bila salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Itulah yang dijalani oleh Paulus selama hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, ia setia memelihara imannya sampai menjelang ajal. Sekalipun ia mengalami banyak penderitaan, Paulus yakin bahwa mahkota kebenaran akan dianugerahkan kepadanya dari Tuhan. Karena kesetiaannya, mahkota sendiri sebenarnya adalah tanda kehormatan kepada seseorang yang membangkitkan sukacita dan syukur. Mahkota sendiri secara metaforis berarti adalah suatu berkat abadi yang diberikan oleh Tuhan. Dengan kata lain, mahkota kebenaran sebenarnya hendak menunjukkan pada tindakan keadilan Tuhan yang ditujukan kepada umatnya yang setia memelihara iman sekaligus walaupun dalam penderitaan. Paulus nampaknya juga menyadari bahwa dalam hidupnya pelayanan dia juga dapat kekecewaan oleh rekan-rekan sepelayanannya yang lain. Pada ayat 10 tadi, dia menyebutkan nama Demas. Nampaknya Demas tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Paulus sebagai rekan sepelayanannya. Bahkan Demas mencintai duniawinya, entah dari segi materi ataupun hal-hal yang lain. Dan Demas ada lagi, yaitu Alexander, pun juga disebut telah melakukan kejahatan kepada Rasul Paulus. Walaupun demikian, kekecewaan Paulus ini juga menjadi refleksi yang dalam bagi Paulus untuk semakin
memurnikan pelayanannya. Bahkan nampaknya Paulus tidak memusingkan, tidak memikirkan apa yang telah dilakukan kawan-kawannya terhadap Rasul Paulus. Rekan-rekannya meninggalkan dia. Paulus mengatakan, Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Paulus memilih untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Sekalipun yang buruk dan menimpa dia karena rekan-rekannya. Disinilah Paulus mengambil alih kekecewaan itu dengan tindakan sendiri, namun mengumulinya bersama Tuhan. Yang diyakini akan bertindak adil. Selain itu, Paulus juga mengarahkan bahwa di tengah penderitaan yang muncul karena pelayanannya, bahkan tak seorang pun dapat membelanya. Paulus meyakini Tuhan tetap mendampinginya dan menguatkannya. Pendampingan Tuhan atas dirinya membawa Paulus dapat mewartakan Injil kepada orang-orang, bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi karya pelayanannya Paulus jauh lebih besar daripada yang dia pikirkan. Seakan Paulus hendak mengatakan bahwa dalam penderitaan yang besarlah justru kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui karya besar. Maka sejatinya tidak ada alasan bagi orang percaya untuk mengeluh atas penderitaannya. Karena Tuhan mampu mengubah penderitaan menjadi karya yang besar. Tuhan turut mengambil bagian dari pelayanannya. Paulus percaya bahwa Tuhan jugalah yang akan membantunya untuk menghindari setiap usaha yang jahat yang datang menghalanginya. Apa yang ditulis oleh Paulus ini menjadi penting bagi saya dan seluruh saudara-saudara seiman. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, itulah yang dirasakan oleh Paulus di tengah tantangan pelayanannya. Allah mendampingi dan menguatkannya. Pertolongan Allah inilah yang membuatnya dapat terus memelihara iman sampai menjelang ajalnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apakah saudara, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian meyakini untuk tetap memelihara iman percaya kepada Tuhan seumur hidup kita? Maka lakukanlah yang menurut kita hal itu menjadikan motivasi untuk tetap melayani Tuhan, untuk bekerja di ladang Tuhan, dan mewartakan kasih Tuhan. Dan pernahkah Bapak, Ibu, dan saudara yang saat berada di tengah pergumulan yang sulit memohon pertolongan kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab? Menurut saudara, benarkah Tuhan tidak menjawab kepada saudara? Coba kita kilas balik pada kehidupan kita. Pada setahun ini atau tahun-tahun yang lalu. Persoalan kehidupan kita amat banyak. Dan setiap persoalan tentu Tuhan akan berikan jalan yang terbaik bagi kehidupan kita semua. Amin. Semoga kita dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, dapat menguatkan kita, terutama untuk diri saya pribadi. Marilah kita akhiri ngobrol iman pada malam ini, kita masuk dalam doa.
Bapa di surga, puji syukur terima kasih Tuhan. Kau telah mewartakan firman pada malam ini. Kiranya Tuhan lebih menguatkan hati pikiran kami untuk boleh tetap menjaga iman percaya kami, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dimanapun kami berada. Pelihara kehidupan kami, jemaat Maida di sepanjang ini Tuhan, di setiap langkah kehidupan kami. Berikan kami kemampuan untuk melakukan dan menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah anak-anak Tuhan di sepanjang ini tetap kau bentengi dengan iman percaya kami yang datangnya dari Engkau ya Bapa. Biarlah kami masing-masing dalam kehidupan ini. Biarlah semakin hari karyamu menjadikan karya anak-anakmu di sepanjang ini semakin indah dan semakin berguna bagi sesama. Kami bersyukur atas segalanya. Ampuni kami dosa kami dan biarlah kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.